Islam di SD Negeri 106843 Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Saya merupakan mahasiswi PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan NIM 25211000064. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran saya di kelas 5 pada SD Negeri 106843 Jaharun B dengan materi Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita
Apakah sudah rapi? Ada sampah di sekeliling kalian? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Iya. Minggu lalu apa pelajaran kita? Tentang apa? Iya, surah Al-Imran ayat 64. apa isi pokoknya? Menjelaskan tentang apa? Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ayo. Ketika kehidupan telah berhenti. Nah, berarti kalau kehidupan sudah berhenti, itu apa maknanya? Hancurnya seluruh alam semesta. Iya, hancurnya alam semesta. Ada yang tahu nama surah apa itu? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ayo kita baca sama-sama surah Al-Qari'ah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ibnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Iya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah meyakini adanya hari akhir dan jelaskan iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita melihat video pembelajaran, apa itu makna hari akhir? Halaman 140. Nah, ada gambar apa itu? Kiamat pasti akan terjadi. Berarti apa? Kesimpulannya adalah semua yang hidup pasti akan mati. Dan ketika semuanya sudah Allah bilang kun fayakun, hancur semuanya. Akan hancur. Bumi ini tidak ada lagi yang selamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita lihat dulu ini. Nah, meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Kalian percaya? Percaya. Nah, rukun iman yang keberapa Kak ini? Ayo. Kelima. Ya, terjadinya hari kiamat. Nah, karena itu hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, seperti firman Allah surah Al-Hajj ayat 7. Anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya apa? Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada kebenaran dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan sesuatu yang terkubur. Kita lanjut ya. Nah, 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama adalah alam arwah atau alam ruh. Nah, itu pasti akan datang. Iya kan? Iya. Ada yang tahu kapan kiamat itu datang? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, ketika Allah bilang kepada malaikat apa? Yang meniupkan sangkakala? Iya, kepada malaikat Israfil. Hai malaikat Israfil, tiup sangkakalamu yang sangat kencang, maka akan hancur dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kalaupun dia itu orang
hebat, tidak ada yang kekal kecuali Allah. Sebelum kalian itu di dalam kandungan, kalian itu masih di alam arwah, ya. Nah, lalu yang kedua apa? Alam kandungan. Siapa yang mengandung? Ibu. Iya, seorang ibu. Nah, makanya besar jasa seorang ibu. Itulah yang dikatakan surga di telapak kaki ibu. Yang ketiga apa? Alam dunia Atau alam syahadah. Iya, itu alam dunia, kalian sudah lahir ke dunia. Nah, ketika sudah 9 bulan 10 hari kau telah lahir ke dunia. Kenapa? Kalian sudah menjadi seorang Islam, diazankan oleh seorang ayah dan diikomakkannya. Nah, bahwasannya kita meyakini Allah itu ada. Nah, yang keempat, alam barzakh atau alam kubur. Nah, kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal, ya kan? Ada yang tahu sini besok aku meninggal? Ada? Tidak ada. Yang tahu hanya Allah. Setiap manusia kita memiliki papan tulisnya, ya. Nah, kapan itu lahir, apa siapa jodohnya, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ya. Nah, alam kubur ketika kau sudah meninggal, sudah kau dibawa ke rendah di masukkan ke pemakaman, itulah dia sudah di alam kubur. Bisa kita melihat orang yang di dunia ini? Bisa. Kita hanya beda alam. Tapi kita bisa melihat orang yang masih hidup, tetapi yang hidup belum tentu bisa melihat kita. Nah, yang kelima adalah alam akhirat. Ya, kita setelah di alam kubur nanti kita tunggu kapan itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Nama lain hari akhir yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, itulah kita nanti berbondong-bondong. Kita tidak tahu, ini adekku sini. Tidak, mama berpelukan. Tidak ada. Kita hanya berbondong-bondong untuk bergiliran menimbang amal. Ketika kau banyak amal kebaikanmu, nah bisa kau nanti belok ke kanan. Jika banyak dosamu, kamu bisa belok ke kiri antara surga dengan neraka. Nah, yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah dikumpulkan setelah dari Yaumul Ba'ats, lalu kita ke padang mahsyar, ya. Nanti kita dikumpulkan, tidak ada kita yang mengenal satu kelas pun tidak ada yang kenal. Yang ketiga adalah Yaumul Mizan, yaitu hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Itulah tadi, atau kamu masuk mana? Masuk surga atau neraka? Makanya sebelum tibanya datang hari kiamat, perbanyaklah amal ibadah. Apa caranya? Hah? Sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Lalu apa lagi? Puasa Ramadan itu memang puasa wajib bagi umat muslim, umat Islam. Selain itu apa? Sedekah, hormat kepada orang tua. Itu juga, jika kau membuat air mata orang tuamu, meneteskan air mata orang tuamu, itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, ya, kita lanjut. Nah, yang keempat adalah Yaumul Hisab. Itu ditimbang, ya, di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab, akan diperhitungkan, ya. Nah, yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Iya. Nah, itu apa maksudnya? Hari pembalasan. Jika kau adalah seorang pencuri, apalagi mencuri harta anak yatim, maka kau akan dibalas di akhirat. Jika kau di dunia ini makan uang yang sangat haram, misalnya contohnya apa? Aku jual ini, seharusnya dia jual itu 2.000, dia jualnya 5.000.
Itu kan namanya koperasi kan. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya macam-macam kiamat, tanda-tanda kiamat. Ya, kejahatan semakin merajalela. Ya, kejahatan. Itulah sekarang sudah mulai nampak, ya kan? Tidak ada manusia yang punya akal pikiran yang sehat. Semua tidak suka adalah caranya bagaimana? Membunuh. Lalu apa? Dibuang ke sungai, menghilangkan jejak. Itu sudah nampak, kelihatan tanda-tanda bahwasanya kiamat sudah dekat. Banyak lagi apa? Wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kalian perhatikan, sekarang lebih banyak wanita daripada laki-laki. Iya apa tidak? Iya. Nah, lalu apa lagi? Fitnah sudah merebak kemana-mana. Dan muncul para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini seperti kita kayak ada pengajian bahwasanya dianggap dia itu adalah nabi yang apa katanya itu harus diikuti. Ini adalah utusan nabi. Tidak. Nabi kita itu yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain itu ada? Tidak ada. Tetapi mulai sekarang kayaknya sudah nampak banyak yang mengaku-ngaku bahwasanya nabi, dia nabi, ya. Nah, kesimpulannya apa? Kalian itu jangan mudah terpengaruh, tergoyahkan hatimu. Boleh kita mengikuti pengajian, boleh. Ketika kalian ikuti orang tua, ada pengajiannya, tak apa-apa, itu bagus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi ketika kau sudah melenceng, pengajian itu sudah melenceng, jangan kalian teruskan. Paham? Nah, beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua apa? Menghindari perbuatan maksiat. Iya. Nah, jangan kalian dekati dosa. Apa itu contohnya? Dengan hal yang kecil, kau berbohong kepada orang tua, ya. Nah, yang ketiga adalah menambah keyakinan atas kekuasaan Allah. Nah, kita harus yakin bahwa di mana-mana Allah akan melihat kita berbuat apapun, ya. Jangan ada yang menganggap, Tuhan itu kan gak nampak aku, Allah itu kan gak nampak aku. Siapa bilang? Allah itu melihat kita itu, apa yang kita kerjakan, apa niat kita, Allah itu sudah tahu, ya. Nah, jadi jangan coba-coba kau membohongi dirimu dan kamu marah kepada Allah. Itu sangat apa? Sangat berdosa. Itu kamu tidak meyakini adanya Allah, karena Allah lah pelindung dan pertolongan untuk manusia. Nah, yang berikutnya adalah memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Ya, kayak apa kebaikannya? Sedekah, berinfak. Kalau senyum itu termasuk sedekah. Kalau nggak punya uang tetap cukup dengan senyum. Senyum itu adalah ibadah. Tidak hanya berupa uang kamu harus bersedekah, memberi makanan kepada orang yang tidak mampu. Ketika kawanmu itu lagi nggak punya jajan, memang dia lagi keadaan yang nggak punya uang, orang tuanya tidak memberikan apa karena memang nggak punya uang, ada makananmu, kamu berikan. Jangan kamu makan sendiri, dia melihat, ya. Harus kita saling berbagi. Nah, lalu yang berikutnya adalah menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Iya, kita ini hanya menjalankan ceritanya. Siapa pembuat naskahnya? Siapa? Allah. Kita hanya menjalankan cerita. Contohnya kayak film
sinetron. Nah, sinetron itu ada sutradaranya, ada penulisnya. Kalau kita penulisnya ada, siapa? Allah. Kita hanya menjalankan perannya, peran kita masing-masing. Sebelum kau lahir ke dunia, kamu akan seperti ini, ada seperti ini dan seperti ini. Kamu nanti besarnya seperti ini. Gitu. Belum tentu orang yang pintar akan menjadi orang yang sukses, dan belum tentu juga orang yang bodoh selamanya akan bodoh. Kita tidak ada yang bodoh sebenarnya, cuma malas, ya kan? Malas membaca, belajar. Nah, itulah itu, ya. Nah, sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, yang pertama adalah selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Nah, tolong-menolong dalam hal kebaikan itu tadi ya, yaitu bilang jika temanmu tidak memiliki uang jajan, kamu punya makanan, kamu berikan. Nah, lalu apa? Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tadi ya. Nah, memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Apa? Mengingatkan teman yang berbuat salah. Jika temanmu ada berbuat salah, kamu yang mendamaikan. Jangan menjadi provokator. Ya, provokator. Dia itu kayak gini loh. Itu tidak boleh. Harusnya contoh, misalnya Raisa itu berselisih dengan Apina. Nah, siapa yang menjadi penuhnya? Teman-teman yang lain, jangan hanya sebagai provokator. Iya, si Pina itu orangnya seperti ini, si Raisa itu seperti ini. Jangan mengadu domba. Paham sampai sini? Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tugas kamu sekarang adalah Ibu akan membagikan tugas. Kalian buat tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikannya. Ya. Nah, siapa yang ngomong itu adalah yang berani ngomong ya. Jangan ada yang udur-uduran. Kamulah, oke? Paham? Oke. Nanti kasih ya. Ini kelompok 2. Nah, sudah. Tugas kamu adalah menempelkan ya tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar sesuai dengan kolomnya. Paham? Oke, ayo. Kalian sudah mengerjakan LKPD yang diberikan. Coba perhatikan lagi apakah sudah benar dari tayangan yang kalian tonton tadi. Nah, kan? Ayo. Kelompok 1 silakan, Al-Qayyum. Silakan kelompok Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
munculnya berbagai fitnah, munculnya kesaksian palsu atau kebohongan, munculnya anak yang banyak melawan orang tua, dan banyaknya kebohongan serta munculnya dukun atau awan debu dari timur atau dan barat, dan terjadinya gerhana di timur, barat serta jazirah Arab. Sudah itu saja? Udah itu saja? Oke, tepuk tangan untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tanda-tanda hari kiamat kecil dan hari kiamat besar. Tanda-tanda kiamat hari kecil atau tanda-tanda kiamat sugro. Munculnya berbagai fitnah, banyaknya bermunculan nabi palsu, perbuatan riba banyak terjadi, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu muslim. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah untuk menghancurkan bumi dari perintah Dajjal. Munculnya binatang melanda di dunia, yaitu dabbah. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat yang kecil. Munculnya berbagai fitnah, banyak orang yang berbohong, banyak bermunculan nabi palsu, banyak orang yang mengakui bahwasanya dirinya nabi. Perbuatan riba banyak terjadi, banyak orang yang berbohong. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, anak yang memaki-maki orang tua atau melawan orang tua dan lain sebagainya. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya matahari terbit dari sebelah timur, tapi ketika kiamat muncul akan terbit dari sebelah barat. Munculnya awan debu, asap timur dan barat. Munculnya asap yang warna hitam. Turunnya Imam Mahdi untuk memimpin para kaum muslim. Keluarnya memimpin para kaum muslimin untuk membunuh Dajjal. Terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Terjadinya gerhana matahari dan bulan. Munculnya Dajjal untuk merusak bumi. Munculnya binatang melata di bumi, yaitu dabbah. Sekian dari kami untuk mempresentasikan kiamat sugro dan kiamat kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kalian sudah memahami tanda-tanda kiamat kecil ataupun kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat besar ataupun kiamat kubro.
iman kepada hari kiamat. itu pasti akan datang. Nah, siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Memperbanyak amal ibadah dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Patuh kepada orang tua, guru, dan kalian menjadi pribadi yang baik untuk dirimu dan untuk banyak orang. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, minggu